Secara ilmiah, laba-laba bukanlah serangga atau insekta, melainkan bagian dari kelas Arachnida dan termasuk dalam ordo Araneae. Perbedaan utamanya terletak pada struktur tubuh. Jika serangga memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2 bagian utama, yaitu cephalothoraks atau prosoma, penyatuan antara kepala dan dada. Bagian ini memuat mata biasanya 8 buah, mulut chelicerae yang mengandung racun, dan 4 pasang kaki berjalan. Abdomen atau opistosoma bagian belakang yang menampung organ dalam seperti jantung, sistem pernapasan, paru-paru buku, dan spinneret organ pemintal sutra. Ordo Araneae dibagi menjadi 3 subordo berdasarkan evolusi, struktur tubuh, dan arah gerakan taring chelicerae mereka. Subordo Mesothele atau laba-laba primitif. Ini adalah kelompok laba-laba paling purba yang masih hidup di bumi, sering disebut fosil hidup. Karakteristik abdomen mereka masih memiliki segmen yang terlihat jelas. Dari luar seperti kalajengking, tidak seperti laba-laba modern yang abdomennya mulus. Spinneret mereka terletak di bagian tengah bawah abdomen, bukan di ujung belakang. Contoh famili Lifistidae banyak ditemukan di Asia Tenggara, hidup di dalam lubang tanah dengan pintu jebakan. Subordo Myglamorphi atau laba-laba kuno atau Orthognatha. Kelompok ini mencakup laba-laba berukuran besar dan berumur panjang. Karakteristik memiliki taring atau chelicerae yang bergerak secara vertikal ke atas dan ke bawah. Mereka umumnya tidak membuat jaring perangkap di udara, melainkan berburu langsung atau membuat sarang di dalam tanah atau pohon. Contoh tarantula atau famili Theraphosae, laba-laba raksasa berambut. Sebagian besar mengandalkan kekuatan fisik dan rambut getar urticating, hairs untuk pertahanan diri. Sydney Van Web Spider atau Atrax robustus, salah satu laba-laba paling mematikan di dunia dengan bisa venom neurotoksik yang sangat kuat. Subordo Araneomorph atau laba-laba modern Labadognet A mencakup lebih dari 90% dari seluruh spesies laba-laba yang ada saat ini. Karakteristik taring mereka bergerak secara horizontal, saling berhadapan seperti catut atau tang, memungkinkan mereka menjepit mangsa yang lebih kecil dengan sangat efektif. Kelompok ini memiliki variasi adaptasi berburu yang sangat luar biasa. Jenis laba-laba berdasarkan strategi berburu atau ekologi. Untuk memudahkan pemahaman ilmiah di luar taksonomi kaku, para ahli ekologi sering membagi Araneomorph berdasarkan cara mereka mendapatkan makanan. Penenun jaring ornamen orb weavers, karakteristik menggunakan sutra berbasis protein untuk membuat jaring. Geometris melingkar yang rumit, sutra ini memiliki elastisitas tinggi dan dilapisi zat perekat. Spesies terkenal, Argiope apensa, laba-laba raja, yang sering membentuk pola huruf X di tengah jaringnya, dan famili Aranidae, laba-laba pemburu aktif atau hunting spiders. Mereka tidak mengandalkan jaring untuk menangkap mangsa, melainkan menggunakan kecepatan, penglihatan tajam, atau kamuflase. Wolf spider atau famili Lycosidae berlari cepat di permukaan tanah untuk mengejar mangsa. Uniknya, induk wolf spider membawa kantung telur dan anak-anaknya di atas punggung mereka. Jumping spider atau famili Saltidae memiliki penglihatan paling tajam di antara semua arthropoda dengan 2 mata utama yang besar di depan. Mereka berburu dengan cara mengintai, lalu melompat ke arah mangsa dengan akurasi tinggi. Pemburu mengendap-endap atau ambush hunters. Crab spider famili Thamisidae memiliki bentuk tubuh mirip kepiting dan mampu berjalan menyamping. Mereka sering bersembunyi di dalam bunga dan mengubah warna tubuhnya. Kamuflase untuk menyergap lebah atau kupu-kupu yang datang menghisap nektar. Peran ekologis dan manfaat ilmiah. Secara ilmiah, laba-laba memegang peran krusial dalam ekosistem global. Pengendali hama alami, biokontrol laba-laba adalah predator utama serangga. Tanpa mereka, populasi serangga pembawa penyakit dan hama pertanian akan melonjak tak terkendali. Bioindikator lingkungan, keberadaan, dan keragaman spesies. Laba-laba di suatu wilayah sering digunakan ilmuwan untuk mengukur kesehatan dan keseimbangan sebuah ekosistem. Penelitian medis dan teknologi, racun venom laba-laba saat ini diteliti untuk pembuatan obat pereda nyeri dan stroke. Sementara itu, struktur sutra laba-laba yang lebih kuat dari baja dalam skala berat yang sama dipelajari dalam bioengineering
untuk membuat rompi anti peluru dan benang bedah medis. Jaring laba-laba seringkali terlihat rapuh dan mudah rusak saat kita menyentuhnya secara tidak sengaja, namun di dunia sains material, jaring laba-laba Spider Silk diakui sebagai salah satu biomaterial alami terkuat dan paling tangguh yang pernah dikenal manusia. Secara proporsional, kekuatan tariknya tensile strength bahkan melampaui baja berkualitas tinggi. Pertanyaannya, terbuat dari apakah material ajaib ini sebenarnya? Secara singkat, jaring laba-laba adalah serat protein berbasis asam amino yang diproduksi secara internal di dalam tubuh laba-laba. Dasar utama dari struktur jaring laba-laba adalah kelompok protein khusus yang disebut spidroin, spider fibroin. Protein ini kaya akan asam amino, terutama glisin sekitar 30% sampai 40%, dan alanin sekitar 25% sampai 30%, serta beberapa asam amino lain seperti prolin, serin, dan glutamin. Sifat mekanis jaring laba-laba yang unik, sangat kuat, sekaligus sangat melar, terjadi karena kombinasi dua struktur molekul utama di dalam protein spidroin tersebut, yaitu kristal lembaran beta atau beta sheet crystal, area yang kaya akan asam amino. Alanin membentuk struktur kristal yang sangat teratur dan kaku. Bagian kristal ini saling mengunci menggunakan ikatan hidrogen yang sangat kuat. Struktur inilah yang memberikan kekuatan ekstrem pada jaring agar tidak mudah putus saat menahan beban. Matriks amorphous matrix, area yang kaya akan asam amino. Glisin membentuk struktur yang acak, kusut, dan tidak teratur. Seperti karet, bagian ini sangat fleksibel dan elastis. Struktur inilah yang memberikan kelenturan luar biasa, memungkinkan jaring meregang hingga 30% sampai 50% dari panjang aslinya tanpa rusak, serta berfungsi menyerap energi kinetik dari mangsa yang menabrak jaring. Laba-laba tidak hanya membuat satu jenis benang. Di dalam perut abdomen laba-laba terdapat pabrik kimia berupa kelenjar sutra atau silk glands. Laba-laba tingkat tinggi bahkan bisa memiliki hingga 7 jenis kelenjar yang berbeda, di mana setiap kelenjar memproduksi formula protein yang berbeda untuk fungsi yang berbeda pula. Major ampelid, benang rangka utama dragline dan tepi jaring. Minor ampelid, benang pemandu dan penguat struktur jaring. Flagelliform, benang spiral di bagian dalam jaring penangkap. Aggregate, zat perekat cair lem yang melapisi benang spiral. Aciniform, benang untuk membungkus mangsa yang tertangkap. Cylindrical, benang pelindung untuk kantung telur kokon. Pyriform, benang semen untuk merekatkan ujung jaring ke pohon atau dinding. Hal yang paling menakjubkan secara ilmiah adalah bagaimana laba-laba mengubah cairan menjadi serat padat dalam hitungan detik. Proses ini disebut spinning pemintalan. Fase cair di dalam kelenjar sutra protein spidroin disimpan dalam bentuk larutan berair yang sangat pekat seperti gel cair. Fase penyemprotan, laba-laba mendorong cairan ini keluar melalui organ sensorik kecil di ujung perutnya yang disebut spinneret atau alat pemintal. Spinneret bertindak seperti nozzle pancuran air shower yang sangat mikro. Transisi fase saat cairan dipaksa mengalir melalui saluran sempit menuju spinneret, terjadi gaya gesek shear stress yang tinggi. Pada saat yang sama, kadar air diserap kembali oleh tubuh laba-laba dan tingkat keasaman pH di dalam saluran menurun. Solidifikasi, perubahan fisik dan kimia ini memaksa molekul-molekul spidroin yang tadinya acak untuk meluruskan diri dan saling mengunci, membentuk struktur kristal beta sheet. Begitu keluar dari spinneret dan ditarik oleh kaki laba-laba atau tertiup angin, cairan tersebut seketika memadat menjadi benang sutra yang kering dan super kuat. Selain protein, jaring laba-laba juga mengandung zat-zat kimia tambahan yang membuatnya awet. Senyawa organik asam pirolidin karboksilat dan kalium hidrogen fosfat berfungsi menjaga jaring agar tetap lembab. Higroskopis menyerap air dari udara dan mencegah jaring menjadi kering atau rapuh di bawah terik matahari. Tingkat keasaman tinggi atau pH rendah sekitar 4-4.5. Sifat asam ini membuat jaring laba-laba bersifat antibakteri dan anti jamur. Bakteri pembusuk tidak bisa hidup di atas jaring, sehingga jaring bisa bertahan lama tanpa membusuk. Sebagian besar laba-laba tidak berbahaya, namun beberapa spesies memiliki racun yang dapat mengancam nyawa.
manusia atau menyebabkan nekrosis jaringan? Inilah jenis laba-laba paling berbahaya di dunia yang patut diwaspadai. Laba-laba jaring corong atau Sydney funnel web dikenal sebagai salah satu laba-laba paling berbisa di dunia. Spesies asal Australia ini memiliki bisa yang menyerang sistem saraf neurotoksin dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani segera. Laba-laba pengembara Brasil atau Brazilian Wandering Spider. Laba-laba agresif ini memiliki racun kuat yang dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa, masalah pernapasan, dan gangguan detak jantung. Black Widow atau janda hitam ditandai dengan corak jam pasir merah di perutnya. Gigitan spesies ini melepaskan neurotoksin yang memicu kram otot parah, mual, dan sesak napas. Brown Recluse, laba-laba penyendiri dengan tanda biola di punggungnya. Ini memiliki racun yang merusak jaringan kulit, menyebabkan luka terbuka dan nekrosis yang butuh waktu lama untuk sembuh. Laba-laba kantung kuning atau yellow sac spider sering ditemukan di dalam rumah. Gigitan laba-laba ini sangat menyakitkan, memicu bengkak parah, dan dapat menyebabkan nekrosis lokal. Meskipun terdengar mengerikan, sebagian besar laba-laba beracun tidak akan menggigit manusia kecuali mereka merasa terpojok, terhimpit, atau sarangnya diganggu. Mereka lebih memilih menghemat racunnya untuk berburu mangsa alami mereka, yaitu serangga. Selain itu, kemajuan medis saat ini telah menyediakan antivenom, penawar racun yang sangat efektif untuk hampir semua jenis laba-laba berbahaya di atas, sehingga tingkat kematian akibat gigitan laba-laba di era modern ini sebenarnya sangat rendah.